Hai, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita untuk di materi PKN kelas 10. Kali ini kita akan membahas tentang ancaman terhadap negara dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Bangsa Indonesia memiliki keanekaragaman yang merupakan sebuah potensi sekaligus sebagai sebuah tantangan. Memiliki potensi karena keanekaragaman membuat bangsa Indonesia menjadi besar dan memiliki kekayaan alam dan budaya. Sedangkan sebagai tantangan, karena dengan adanya keanekaragaman dapat memicu terjadinya konflik dan mengancam stabilitas nasional. Semua warga negara harus menyadari dan mewaspadai segala bentuk ancaman yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Ancaman terhadap integrasi bangsa. Ancaman adalah usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional melalui tindakan kriminal dan politis. Ancaman bagi integrasi nasional bisa datang dari luar maupun dari dalam negeri Indonesia sendiri dalam berbagai dimensi kehidupan. Ancaman tersebut biasanya berupa ancaman militer dan ancaman non-militer. Yang pertama, ancaman militer. Ancaman militer terdiri dari agresi, makar, sabotase, pelanggaran wilayah, spionase, pemberontakan, perang saudara, dan aksi teror bersenjata. Agresi merupakan penyerangan suatu negara terhadap negara lain yang merusak serta membahayakan suatu objek. Agresi merupakan tindakan yang direncanakan dengan maksud dan tujuan tertentu. Kemudian makar. Makar merupakan kejahatan pidana berupa pengkhianatan yang dilakukan oleh seorang warga terhadap negara atau bangsanya sendiri dengan melakukan satu atau beberapa tindakan kejahatan yang serius. Sabotase. Sabotase merupakan tindakan pengrusakan yang dilakukan secara terencana, yang sengaja dan tersembunyi. Sabotase ini bisa dilakukan terhadap infrastruktur maupun struktur ekonomi. Sedangkan pelanggaran wilayah, tindakan memasuki suatu wilayah tanpa izin, baik oleh pesawat tempur maupun kapal perang. Spionase merupakan memata-matai untuk mendapatkan informasi atau rahasia suatu negara. Sedangkan pemberontakan menentang terhadap kekuasaan yang sah. Perang saudara merupakan perang yang terjadi dalam suatu negara antar warga negara dalam kesatuan wilayah. Ancaman non-militer. Ancaman non-militer merupakan ancaman yang menggunakan faktor-faktor non-militer dan dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, kepribadian bangsa, keutuhan wilayah negara, serta keselamatan segenap bangsa. Salah satu penyebab ancaman non-militer adalah adanya pengaruh negatif dari adanya globalisasi. Ancaman non-militer ini meliputi ancaman bidang ideologi, ancaman bidang politik, ancaman bidang ekonomi, ancaman bidang sosial budaya, serta ancaman bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman dalam bidang ideologi. Munculnya paham komunis dan liberalis menjadi ancaman terhadap ideologi Pancasila.
Kemudian, ancaman di dalam bidang politik merupakan ancaman berupa penggunaan kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah maupun pengerahan massa untuk menjatuhkan pemerintahan. Selanjutnya, ancaman di bidang ekonomi. Ancaman di bidang ekonomi ini, globalisasi sangat berpengaruh terhadap ekonomi suatu negara. Globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan ketika negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritorial negara. Ancaman bidang ekonomi ini menimbulkan masuknya barang-barang luar negeri ke dalam bangsa Indonesia, kemudian perekonomian dikuasai oleh asing, munculnya kapitalisme, serta timbulnya kesenjangan sosial di dalam masyarakat. Sedangkan ancaman di bidang sosial budaya, munculnya gaya hidup konsumtif, westernisasi atau gaya hidup keberat-beratan, gaya hidup hedonisme, gaya hidup individualisme, serta lunturnya nilai agama dalam masyarakat. Peran serta masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional. Peran serta masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional diantaranya 1. Menjaga wilayah dan kekayaan tanah air Indonesia, yaitu menjaga seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. 2. Menciptakan ketahanan nasional. 3. Memiliki semangat persatuan yang berwawasan Nusantara. 4. Menghormati perbedaan suku, budaya, agama, dan warna kulit. Yang kelima, mempertahankan kesamaan dan kebersamaan. Yang keenam, mentaati peraturan agar kehidupan berbangsa dan bernegara berjalan dengan tertib dan aman. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian materi kali ini. Untuk absensi, silakan di deskripsi, diisi linknya. Kita ketemu lagi untuk materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.